Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicak Nurdianto dan teman-teman dari kelompok 5 ada Adira Salsabila Putri dengan NRP 2036201054, ada Sunu Juan Aris Munandar dengan NRP 2036201067, ada saya sendiri Wicak Nurdianto dengan NRP 2036201074, ada Muhammad Arfian Farul dengan NRP 2036201077, dan yang terakhir ada Pratnya Pramita dengan NRP 2036201093. Kami dari Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas D, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Cyberbullying di Media Sosial dengan studi case bentuk cyberbullying pada Instagram Rakel V-nya. Nah, di artikel kami mencakup 4 bab. Bab pertama yaitu ada latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Bab 2 ada landasan teori. Bab 3 ada hasil dan pembahasan. Kemudian bab terakhir yaitu bab 4 ada kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Oke, latar belakang. Pada zaman ini, teknologi semakin mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut semakin memudahkan manusia untuk melaksanakan kegiatannya. Banyak aspek penting manusia yang menjadi semakin mudah karena adanya teknologi. Dan salah satunya adalah di bidang komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu kegiatan yang hampir setiap hari dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dan juga menyebarkan informasi. Dengan teknologi komunikasi yang sudah semakin maju, mulai muncul banyak sosial media ataupun media sosial. Dengan adanya media sosial, manusia semakin mudah untuk mendapatkan dan juga membagikan informasi. Nah, selain digunakan untuk mendapatkan dan juga membagikan informasi, saat ini media sosial juga digunakan untuk saling merundung satu dengan yang lain. Hal ini yang dinamakan dengan cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, dan mempermalukan seseorang yang menjadi sasarannya. Ada berbagai macam bentuk dari cyberbullying yang dibagi berdasarkan tindakannya. Namun, pada dasarnya, cyberbullying adalah suatu kegiatan yang bersifat negatif dan akan berdampak pada kegiatan mental seseorang yang dituju. Kasus cyberbullying sangat banyak terjadi di media sosial saat ini. Salah satunya adalah di media sosial Instagram. Salah satu contoh kasus yang sempat viral adalah kasus dari selebgram yaitu Rachel V-nya. Rachel V-nya menerima banyak sekali cyberbullying pada akun Instagramnya hingga dirinya menonaktifkan akun Instagramnya. Next. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Setelah dipaparkannya latar belakang, muncullah dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apa penyebab netizen menyerang Instagram Rachel V-nya, dan yang kedua adalah apa dampak yang diterima oleh Rachel V-nya dari cyberbullying pada Instagramnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui penyebab netizen menyerang Instagram Rachel V-nya, dan yang kedua ada mengetahui dampak yang diterima oleh Rachel V-nya dari cyberbullying pada Instagramnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, pada bab 2 ini akan membahas mengenai landasan teori. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Menurut Argyris tahun 94, dalam mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi, yaitu sender, mengirimkan informasi atau pesan atau message pada orang lain, kelompok, atau organisasi, yaitu receiver. Komunikasi yang baik terjadi jika ada feedback baik antara pengirim dengan penerima. Dan saat ini salah satu media komunikasi adalah media sosial. Lalu yang kedua ada pengertian media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet
yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Itu dijelaskan dalam Putri tahun 2016. Beberapa jaring sosial terpopuler saat ini adalah Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube, Line, Telegram, dan Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga ada pengertian bullying. Menurut Smith dan Thompson pada tahun 1991 dan Rahmadani dan Fauzan pada tahun 2019, bully diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Bully sendiri ada berbagai macam. Menurut Oleus pada tahun 1993, ditinjau dari bentuknya, bullying dibagi menjadi 3 tipe, yaitu direct verbal attack, direct physical attack, dan indirect or social attack. Dan yang keempat ada Russell Venya. Russell Venya Roland merupakan seorang selebgram yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 1995, yang dikenal sebagai seorang selebgram yang sukses memulai usahanya dari nol. Karirnya berawal sebagai penata rias dan aktif menjual produk-produk kecantikan dengan memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir ada pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah intimidasi yang terjadi di dunia maya, terutama pada media sosial, menurut Utami pada tahun 2014. Cyberbullying biasanya berbentuk ejekan, ancaman, hinaan, pelecehan, maupun hacking, dan berakibat fatal hingga tindakan bunuh diri. Perbedaan bullying dan cyberbullying adalah bullying terjadi di dunia nyata atau terjadi secara tatap muka, sedangkan cyberbullying terjadi di dunia maya atau media sosial. Menurut Willard dan Wiani 2012, jenis-jenis cyberbullying antara lain yaitu flaming, terbakar, harassment, gangguan, denigration, pencemaran nama baik, cyberstalking, impersonation, outing trickery atau tipu daya, dan exclusion, pengeluaran. Ya, selanjutnya adalah bab 3 yang dimana di dalamnya membahas tentang hasil dan pembahasan. Next. Menurut data-data yang kami miliki lewat pengisian G-Form tentang Russell V-nya dengan jumlah responden sebanyak 22 orang, 17 responden mengetahui siapa itu Russell V-nya dan juga kasus yang sedang dialami oleh Russell V-nya. Berikut juga ditampilkan diagram yang menampilkan data dari responden yang mengetahui siapa itu Russell V-nya. Lalu ada banyak kasus yang telah dialami oleh Russell V-nya, namun mayoritas dari responden mengetahui kasus yang terkenal dari Russell V-nya adalah kasus kaburnya di saat melakukan kegiatan isolasi mandiri yang bertempat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain dari kasus kabur, di saat melakukan kegiatan isolasi mandiri, ada juga responden yang mengetahui kasus-kasus yang telah dialami oleh Russell V-nya, seperti kasusnya tentang endorsement. Dari kasus-kasus yang dialami oleh Russell V-nya, banyak sekali komentar-komentar negatif dari netizen yang bisa dikatakan hal tersebut merupakan bentuk dari cyberbullying. Menurut data dari wawancara melalui G-Form, cyberbullying yang dialami oleh Russell V-nya disebabkan oleh sikap egois yang tidak mau menaati aturan yang berlaku. Berdasarkan artikel dari Merdeka.com, anggota TNI yang membantu Russell V-nya mengaku tidak menerima suap. Ia membantunya karena Russell V-nya mengaku bahwa tidak ingin karantina di Wisma Atlet dan ingin melakukan karantina secara mandiri. Namun nyatanya yang terjadi setelah kabur dari Wisma Atlet, dia malah pergi ke Bali untuk mengadakan pesta ulang tahunnya dengan mengundang banyak orang untuk hadir. Selain itu, pendapat dari beberapa responden menyatakan dikarenakan Russell V-nya merupakan seorang public figure yang telah dikenal oleh banyak orang, pastinya dia memiliki haters. Maka hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang wajar apabila ada yang membuli di media sosialnya. Berdasarkan jenis-jenis cyberbullying yang terjadi, Russell V-nya mengalami beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu flaming atau terbakar, yang dimana dapat kita lihat dari kolom komentar Instagram Russell V-nya. Banyak netizen yang terus-menerus melontarkan kalimat-kalimat negatif. Tidak sedikit dari mereka menggunakan bahasa yang terlalu kejam dan frontal serta tidak manusiawi. Bentuk cyberbullying yang kedua yaitu adalah harassment atau gangguan, yang dimana para netizen terus mengganggu keseharian dari Russell V-nya dengan mengirimkan kalimat-kalimat berisi umpatan di media sosialnya, dan ini berlangsung secara terus-menerus. Lalu Russell V-nya juga mengalami cyberbullying jenis denigration atau pencemaran nama baik. Baik, saya lanjutkan. Dari banyaknya cyberbullying yang terjadi di media sosialnya, tidak hanya tertuju
pada Rachel saja, tapi juga pada keluarganya. Rachel V-nya akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan akun Instagram-nya demi kesehatan mentalnya dan keluarganya sendiri. Rachel yang merupakan seorang influencer karena perbuatannya pasti juga berpengaruh pada menurunnya jumlah followers dan berkurang atau hilangnya kepercayaan dari netizen. Dengan menurunnya kepercayaan netizen, bisnis endorsement Rachel juga akan terhambat dan mengalami penurunan minat. Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, secara tiba-tiba Rachel mengaktifkan kembali akun Instagram-nya dan menyampaikan permintaan maafnya. Dari 22 responden, mayoritas berpendapat bahwa cyberbullying pada media sosial Rachel V-nya merupakan suatu hal yang wajar dan untuk memberikan efek jera bagi Rachel V-nya. Namun, ada juga responden yang berpendapat bahwa tindakan cyberbullying merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan dan lebih baik apabila diserahkan pada pihak yang berwajib untuk menangani kasusnya tersebut. Kemudian bab 4 yaitu kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab netizen melakukan penyerangan terhadap Instagram milik Rachel V-nya adalah karena kasus-kasus yang dialaminya, khususnya yaitu kasus kaburnya dia saat melakukan kegiatan isolasi mandiri yang bertempat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Padahal seharusnya sebagai warga Indonesia, entah itu pejabat, atlet, artis maupun rakyat biasa harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan diterapkan. Apabila melanggar, maka wajib untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Kasus yang dialami Rachel V-nya juga membawa dampak pada dirinya, di mana netizen melakukan cyberbullying pada media sosialnya yang terutama Instagram. Karena banyaknya cyberbullying yang terjadi, dia memutuskan untuk menonaktifkan Instagram miliknya dengan tujuan menjaga kesehatan mentalnya dan juga keluarganya. Hal ini karena banyak netizen yang ikut menyerang anggota keluarganya walaupun tidak ada hubungannya. Karena Rachel yang juga merupakan seorang influencer, perbuatannya pasti juga berpengaruh pada menurunnya jumlah followers dan juga berkurangnya kepercayaan dari netizen terhadap Rachel V-nya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke Wicca. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan baik disengaja maupun yang tidak disengaja dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sibakum beli permen gulali. Wassalamualaikum, sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye.